So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gone. Hai Sobat Juara! Bertemu lagi kali ini dengan saya Intan Aletrino dan saya sedang berada di Gor Jarum Jati yang ada di Kudus. Dan pas banget, aku ini suka banget sama olahraga bulu tangkis. Jadi ini merupakan kesempatan emas buat aku untuk mengintip secara lebih dekat lagi bagaimana persiapan dari atlet-atlet binaan PB Jarum dalam mengikuti turnamen pada siang hari ini. Seperti apa ya persiapannya? Langsung aja yuk kita intip. Yuk! Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Nah Sobat Juara, kali ini saya sudah janjian nih dengan Jordana Alexa, salah satu atlet binaan PB Jarum yang sedang bersiap-siap untuk mengikuti turnamen antar SD. Langsung aja yuk kita kepoin persiapan Jordana. Let's go! Halo, selamat pagi. Boleh kenalan dong? Nama kamu siapa? Jordana. Jordana. Nah, jadi Sobat Juara, Jordana ini merupakan atlet binaan PB Jarum yang sebentar lagi akan mengikuti turnamen. Dan sembari Jordana juga mempersiapkan diri buat turnamen, gimana kalau kita bertanya-tanya dulu, boleh ya kakak tanya-tanya ya? Karena pasti kakak tuh penasaran banget, karena kakak sendiri tuh emang cinta banget sama bulu tangkis, tapi sayangnya nggak sehebat kamu jadi atlet. Kalau boleh tahu, Jordana sendiri asalnya dari mana? Manado. Oh, dari Manado, jauh sekali ya. Di sini udah berapa lama? 2 bulan 2 bulan. Ini sendiri, didampingi keluarga? sendiri. Sendiri, wah. Nah, gimana sih ceritanya Jordana bisa gabung di sini? Apakah lewat audisi dulu? Lewat audisi dulu. Oh, lewat audisi dulu. Jadi di Manado kah? Atau Sini. oh, langsung di sini? Oke, nah waktu diberitahu bahwa kamu lolos masuk ke sini, itu perasaan kamu seperti apa? Senang. Senang. Respon orang tua kamu gimana waktu itu? Senang? Ikut senang juga? Senang juga. Ikut senang juga pastinya ya. Wah, pasti kakak ngebayangin nih orang tuamu pasti senang banget. Nah, mungkin boleh cerita juga nggak sama Sobat Juara, sama kakak juga? Jordana sendiri waktu audisi ke sini itu lewat jalur khusus atau audisi yang umum? Umum. Oh, umum. Oke. Nah, di saat itu kamu mempersiapkan diri seperti apa waktu ikut audisi itu? Latihan di champion dulu terus masuk di PB Jarum. Oke, jadi udah latihan sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang kamu ceritanya mau siap-siap buat turnamen ya? Udah latihan dong dari kemarin-kemarin? Udah, hari ini masih ada latihan nggak? Atau kalau misalnya mau turnamen itu udah berhenti dulu latihannya, langsung Berhenti fokus? dulu. Berhenti dulu ya. Terakhir kemarin kah? Atau? Kemarin. Oke. Latihannya seperti apa? Apakah memang teknik, fisik? Fisik. Oke, yaudah kita sembari jalan ke depan ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. So catch me if I fall. Oke, jadi memang berdasarkan kategori usia, Jordana ini di usia 10 masuk ke U11. Nah, boleh ceritain nggak kamu itu kenapa suka sama olahraga bulu tangkis? Soalnya papa dulu sering main bulu tangkis terus diajak main bulu tangkis. Oh, jadi papa dari dulu tuh suka main bulu tangkis, ngajakin Jordana juga. Awalnya cuma latihan di rumah aja. Kalau di Manado sendiri juga udah ikut latihan yang serius apa cuma di rumah aja? Udah latihan kayak serius. Oh, oke, udah latihan juga. Kamu anak keberapa? 2. Anak kedua. Kakaknya juga aktif bulu tangkis atau kamu aja? Aktif bulu tangkis kakaknya.
Oh, kakak kamu juga. Wah, jadi memang sekeluarga ini udah suka banget ya sama yang namanya bulu tangkis. Dan kalau kakak juga tergabung dalam sebuah klub ya? Oke, jadi luar biasa ya. Jadi mungkin Jordana juga semangatnya terpicu karena orang tua ya. Ngeliat kakak juga, jadi pengen juga gitu ya. Oke, nah kira-kira persiapannya apa aja sih kalau misalnya mau ikut turnamen itu, apa aja yang kamu persiapkan? Latihan fisik harus bagus, teknik harus bagus. Oke, udah latihan fisik sama latihan teknik. Oke, kalau sekarang kan hari H-nya nih. Kalau hari ini berarti cuma fokus ke turnamen ya. Kemarin berarti terakhir latihannya. Oke. Nah, ini yang udah keberapa kali kamu mengikuti turnamen seperti ini? Sekali. Ini yang pertama? Wah, grogi nggak? Grogi. Semalam bisa tidur nggak? Bisa. Oh bisa. Apa yang bisa membuat kamu tenang menghadapi hari ini? Kan pasti kalau kakak sih kebayangnya nggak bakal bisa tidur kemarin. Kamu bisa. Kamu tenang aja ya? Karena udah tahu latihannya udah bagus. Oke, nah Jordana, kakak kan lihat kamu bawa tas ya. Penasaran banget. Pasti isinya ada raket ya kan? Selain itu bawa apa aja? Boleh kasih tahu nggak sama Sobat Juara dan Kakak Intan? Boleh dibuka nggak? Kita lihat-lihat, boleh ya? Oke. Oke, Sobat Juara, kita akan kepoin tasnya Jordana ya kalau mau turnamen itu bawa apa aja. Ini berat ya sih? Boleh pegang? Oke, lumayan. Oke, bawa apa aja Jordana? Boleh kasih lihat Sobat Juara? Oke, kebantu ya. Raketnya ada 3. Oke, ini ada pertimbangan sendiri nggak kenapa harus bawa 3? Nah, ini yang lainnya dikasih sama PP Jarum. Oh oke, tapi yang akan kamu gunakan buat turnamen nanti yang 2 ini gitu ya, yang satu lagi cadangan. Oke, apalagi yang kamu bawa? Celana jersey. Oke, bawa celana jersey. Baju yang nanti dipakai. Mungkin boleh dilihatin ya sama Sobat Juara kayak gimana. Wah, jadi memang berbeda ya daripada yang kamu pakai sekarang. Oke, ini aja baju sama celana. Sepatunya boleh dilihatin Jordana? Oke. Oh, jadi ini sepatu yang akan kamu gunakan buat turnamen nanti. Yang sepertinya juga matching sama baju atasan kamu ya. Nah, berarti kan tadi Jordana sempat cerita ya sama Kak Intan tadi malam bisa tidur nyenyak, udah siap gitu ya buat menghadapi turnamen nanti. Tapi nanti akan ada yang mendampingi kamu nggak seperti pelatih kamu atau keluarga? Guru yang juga merupakan pelatih kamu ya. Jordana, nama pelatihnya siapa? Ci Ellen. Oh, Ci Ellen. Oke. Oh ya, nanti turnamennya itu di mana sih? Gor Kaliputu. Di Gor Kaliputu. Oke, Sobat Juara, langsung aja kita ikutin kegiatan Jordana hari ini yaitu turnamen di Gor Kaliputu. Let's go! Nah, Sobat Juara, kali ini aku udah ada di dalam bis yang akan mengantarkan atlet-atlet hebat ini menuju lokasi turnamen. Nah, Jordana, ini kan kita udah mau ke lokasi turnamen. Ada teman-teman Jordana juga nih. Kenalin dong ke Kak Intan. Kan belum kenal Kak Intannya. Ada siapa aja nih? Kamu siapa namanya? Alisa. Alisa dan Oh. Ori. Masing-masing umur berapa? Aku 11 dan 10 tahun. Ini turnamen yang pertama buat teman-teman di sini. Gimana? Grogi nggak? Sedikit ya. Kalau kamu? Sedikit. Tadi malam tidur nggak? Tidur. Oke, udah semangat, udah siap berarti ya menghadapi turnamennya ya. Oke, nah saya sekarang mau melipir ke bangku di depan saya. Halo adik-adik, kamu namanya siapa sih? Tias dan? Almaira. Kalau Tias umur berapa? 12. Kalau Almaira 11 tahun. Nah, juga ada nih satu lagi. Namanya siapa, Dek? Kalia. Kalau kamu usianya? 11 tahun. Oke. Nah, ini kan satu bis ini rombongan atlet putri semua ya. Kalau atlet putranya udah jalan duluan atau hari ini nggak ada turnamen? Oh, jalan duluan. Beda jadwal ya. Mereka duluan turnamennya? Oke, pasti kita doakan mereka supaya sukses ya. Go turnamen! Siap menjadi juara!
rolling up, Uber black. Sobat Juara, nah saya, Jordana, dan adik-adik atlet binaan PB Jarum sudah sampai nih di Gor Jarum Kaliputu Kudus untuk mengikuti turnamen antar SD yang sedang berlangsung di sini. Kita lihat yuk persiapan mereka. Langsung aja kita ikutin guys. Nah, Sobat Juara, kita sudah sampai di lokasi turnamen, yaitu di Gor Kaliputu Jarum Kudus. Dan seperti Anda bisa lihat di belakang saya, Jordana bersama teman-temannya juga lagi prepare, udah ganti baju juga. Dan memang hal pertama yang akan dilakukan para atlet sini adalah untuk bersiap-siap alias untuk warming up dulu atau pemanasan sebelum mereka nanti akan menghadapi pertandingan mereka masing-masing. Saya juga udah janjian dengan salah satu pelatih PB Jarum, Ci Ellen. Langsung aja yuk kita temui beliau. Let's go! Oke Sobat Juara, kalau tadi saya sudah mengikuti salah satu atlet hebat yang bertalenta, kali ini saya juga dengan seorang yang tidak kalah hebat, itu Coach Ellen yang merupakan sosok yang membina para atlet yang bertalenta ini. Coach Ellen, di belakang ini kita ngeliat para atlet sedang bersiap-siap ya. Mereka ini sedang melakukan warming up atau? Iya, ini lagi persiapan untuk tanding. Oke, jadi biasanya itu setengah jam sebelum turnamen atau? 1 jam sebelum turnamen mereka udah datang di lapangan untuk ngelakuin persiapan-persiapan. Oh, ini match nomor berapa ya yang udah main. Terus mereka tunggu waktu, mereka baru pemanasan. Oke, pemanasan ini meliputi stretching atau mereka juga Ya, akan stretching, pemanasan dinamis, statis, begitu. Oke. Nah, saya juga penasaran ya, kira-kira persiapan menuju turnamen ini seperti apa ya? Apakah emang selain fisik, mental kayaknya juga menjadi hal yang penting ya? Iya. Selain fisik, teknik, mereka 5-6 hari sebelum pertandingan mereka udah turun, intensitasnya udah sedikit turun karena nanti supaya kita mau peaknya nanti di pertandingan. Oke, jadi kalau untuk sehari-hari secara reguler para atlet ini berlatih 5-6 jam ya sehari? 5-6 jam. Kalau menuju turnamen ini sedikit di tone down sedikit dulu? turunin kurang lebih 90 menit ya satu sesinya. Oke, nah ini juga mungkin hal yang sangat excited buat adik-adik di belakang ini ya, karena tadi saya sempat berbincang-bincang, ini merupakan turnamen pertama mereka ya. Iya, Kira-kira dari sumbangsi seorang coach gimana nih menyemangati para atlet supaya juga ikutan excited, karena tadi ada yang katanya sedikit grogi, tapi untungnya tidurnya cukup. Iya. Kalau anak-anak biasanya mereka lebih ekspresif ya, mereka tegang atau enggak itu kadang mereka bisa ngomong Apa adanya ya Nah, biasanya iya. ya. Dan mereka lebih kayak nggak berasa takut atau apa karena masih kecil-kecil kali, jadi tegang itu enggak berkurang gitu. Masih bisa dihandle ya. Iya, Mungkin atlet yang dewasa lebih kelihatan kali ya Iya, groginya iya. ya. Oh justru kebalik ya. Oke. Untuk jumlah atlet yang bertanding pada hari ini ada berapa, Coach? Ada 10 ya. 10, oke. Iya. Oke Coach, kita juga lihat bahwa di lapangan depan saya sepertinya turnamennya juga akan mulai. Jadi kita akan lihat dulu ya Coach. Oke. Oke, Sobat Juara, di belakang kita, sekitar 2 lapangan dari kita sudah bisa lihat bahwa Jordana sedang bertanding. Dan kayaknya agak kebalik ya, lebih saya yang stres dibanding coachnya. Coachnya santai aja. Ini saya penasaran dari kacamata seorang Coach Ellen, kira-kira strength dari Jordana sendiri itu lebih di mana? Dari endurance, kekuatannya lebih di atas dari lawannya.
Oke. Cuman kadang masih suka error, bikin kesalahan sendiri. Oke, itu biasanya mungkin karena emang dari Karena semangatnya, nafsu mau menang. nafsu Iya. jadi nggak terkontrol Iya, gitu ya. iya. Jadi memang sebenarnya kalau kita berbicara mengenai badminton ini juga sebenarnya struggle dengan mental sendiri juga ya kalau Iya, main. harus bisa ngalahin diri sendiri, harus bisa jaga emosi sendiri. Oke, nah mungkin kalau mengenai jaga emosi, saya sebagai penonton agak susah nih mengendalin. Kayak tadi kan Jordana udah semangat banget, ternyata ada yang nggak dapet karena emang mungkin pertarungan dengan mentalnya. Kalau udah kayak gitu, apa yang harus dilakukan seorang atlet dan dari coach sendiri apa juga nih? Jadi harus paling nggak nenangin diri sendiri dulu. Biasanya ada triksnya nih untuk gimana nenangin sendiri. Entah putar sebentar, ambil nafas, terus atau bisa bilang ke wasit untuk break sebentar untuk minum, itu bisa. Time out dulu sebentar Iya. ya, karena biasanya kalau dipaksain biasanya malah nggak akan buang poin terus lah. Oke. Dari seorang pelatih juga dari sisi lapangan nih kalau melihat untuk menambah percaya diri dari masing-masing atlet itu seperti apa? Apakah mungkin dari para atlet juga masih kayak reaching out ke coachnya? Mereka paling nggak ada ya di latihan kan kita juga komunikasi untuk yang bahasanya apa nih, kita harus sinkron. Kalau nggak sinkron, connect eye to eye-nya nggak dapet juga gitu. Jadi bisa nguatin ngisi PT-nya dia dari kita lihat kontak mata. Oke, jadi ada komunikasi antar pelatih dan atlet tuh udah terbentuk sebelum pertandingan itu ya. Oke. Jadi emang untuk menghadapi atlet yang usianya masih sangat muda itu memang ada triknya sendiri juga ya dalam hal pertandingan karena sendiri. Kadang mereka belum apa-apa, mereka udah tegang nangis kan. Jadi kitanya harus paling nggak, nggak apa-apa, bola begitu nggak apa-apa, ayo coba masukin. Paling kita bisanya ngomong begitu. Ya, jadi harus memberikan afirmasi positif terus gitu ya. Iya. Oke, so far cara bermainnya Jordana seperti yang diharapkan? Iya, harus geraknya harus cepat, harus aktif dulu untuk pukul lawan. Oke, karena ini juga mungkin pertandingan pertama juga ya buat Jordana sehingga memang apapun hasilnya tetap kita harus menyemangati begitu ya. Iya. Oke. Sobat juara, ini Jordana udah mulai ya. Fingers crossed. Ayo. Woo! Nah, saatnya Jordana beraksi nih Sobat Juara. Apakah Jordana mampu nih menaklukkan lawannya? Saya pun sudah bersiap memberikan semangat nih bagi Jordana di pinggir lapangan. Keren nih Jordana. Wuh, gak sia-sia datang ke sini jauh-jauh. Sembes! Sembes! Yeay. Yeay! Woo! Yeay, berarti menang ya Coach Elmi. Iya. Congrats. Oke, thank you. Mantap. Akhirnya juara sini. Selamat. Gimana rasanya? Kamu masih nggak nyangka atau gimana? Thank Senang you. tapi bingung karena nggak nyangka gitu ya. Taruh aja. Wih, itu dia ya. Ternyata memang turnamen pertama tapi langsung menang. Mungkin ada pesan-pesan dari coach buat Eca ya? Ya latihan menang tetap harus latihan lagi. Meskipun tadi menang kan ada beberapa mungkin yang kurangnya pasti ada. Itu yang memang harus ditutup lagi di latihan. Oke, jadi jangan cepat puas ya. Iya. Oke, nah ini untungnya hasilnya sesuai harapan kita ya. Iya. Nah, kalau misalnya tadinya nggak seperti itu, kalah di turnamen seperti ini, dari seorang coach pun menyikapinya seperti apa? Karena mungkin kan Eca kalau kalah pasti sedih gitu kan. Nah, ke coachnya gimana? Banyak sih yang anak-anak kalah juga ada. Cuman kan dari kalah itu gimana? Anak-anak itu belajar. Jadi belajar, tadi kira-kira kurangnya apa? Sumama kalah kuat itu kan pasti kelihatan juga, ketekan terus gitu. Jadi itu yang nanti akan dibenerin di latihan. Jadi belajar dari setiap turnamen ya, mau itu kalah atau menang. Jadi kalau misalnya dalam setahun itu ada berapa turnamen yang bisa diikutin para atlet ini? Ada 4 sampai 5 turnamen. Dan 4 sampai itu 5. pun kalau 4-5 turnamen
anak-anak bisa juara, itu akan ada bonus di akhir tahun ke luar negeri. Wah. Pertandingan di luar. Jadi itu yang menjadi semangatnya Jordana juga ya pastinya. Oke, Coach Ellen terima kasih banyak, dan buat Jordana terima kasih juga. Kakak Intan udah boleh lihat dari tadi di match seperti apa, kemudian turnamennya juga seperti apa. Dan buat Coach Ellen, thank you so much sudah sharing dengan saya di sini, dan semangat untuk membina atlet-atlet hebat di sini. Ya, Thank you. Thank you, Coach. Catch me if I fall. Sobat Juara, terima kasih sudah mengikuti seluruh kegiatan aku pada hari ini, dari mulai melihat persiapan dari para atlet PB Jarum dalam menghadapi turnamen sampai juga terlaksananya turnamen pada hari ini. Dan terbukti bahwa para atlet-atlet binaan dari PB Jarum ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap tanah air, dan terbukti sudah menjadi juara.